sebagai tentu saja pelengkap materi selama 1 semester penuh gitu ya, dan ya tentunya bahan untuk persiapan menghadapi UAS gitu yang insya Allah dilaksanakan minggu depan. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini ya today's meeting we are going to successful. Yeah, we are going to have the successful meeting, and then give the new knowledge, new insights regarding English ya, especially about TOEFL test. Ya, karena tentu saja yang materi bahasa Inggris 2 ini memang fokusnya adalah TOEFL. Ya, jadi TOEFL bagaimana kita menjawab soal. Jadi ketika tes TOEFL itu, yang namanya tes itu artinya tes TOEFL itu ada formatnya gitu ya, artinya format soal dan materi itu ya semua tes TOEFL pasti tidak jauh berbeda ya, bahkan sama gitu, sama formatnya. Yang membedakan adalah kompleksitas dari level bahasa yang digunakan. Tapi dari segi materi sama gitu macam-macamnya, segi pertanyaannya. Nah, tapi mungkin di semester ini ya, di PJJ ini, prodi PJJ ini tidak semua materi TOEFL itu dipelajari semua gitu ya, karena akan banyak sekali ketika ini. Tetapi secara umum gitu yang paling sering muncul dalam tes TOEFL ya materi-materi yang kita pelajari. Ya, secara umum dan secara basic gitu ya. Nah, dan terakhir ini materi untuk kita terakhir adalah reading ya, masih berkaitan dengan reading, soal-soal reading yang artinya bagaimana kita memahami pertanyaan. Yang pertama adalah kita memahami pertanyaan. Jadi yang kita pelajari itu selama ini itu bagaimana cara memahami pertanyaan dan juga mencari jawaban gitu ya. Jadi bukan bagaimana cara kita menulis atau bagaimana cara kita membuat teks gitu misalnya. Ini yang berkaitan dengan reading gitu ya. Jadi bukan itu fokusnya gitu, walaupun materi-materinya memang ya bisa digunakan ya ketika kita mau menulis atau membuat teks, tapi ada langkah-langkah yang lain ketika kita mau membuat teks atau kenapa ada elemen-elemen yang digunakan gitu ya ketika membuat teks itu. Tapi ketika kita belajar untuk persiapan gitu ya, TOEFL preparation istilahnya gitu, nah itu berarti kita itu bagaimana memahami jenis soal gitu ya, jenis-jenis soal. Ini khususnya nih yang hari ini akan kita pelajari adalah jenis soal reading gitu. Jadi reading itu ada berapa macam jenis soal sih begitu ya. Jadi yang kita sudah pelajari kira-kira ada berapa kalau masih ingat gitu ya, ada main idea, main topik, kemudian ada vocabulary, ada stated detail, unstated detail, ada inference atau implied gitu kan. Nah, itu jenis-jenis pertanyaan. Jadi bagaimana nanti kita memahami pertanyaannya dan mencari jawabannya begitu. Jadi fokusnya kita itu di situ ya. Jadi memahami soal dan juga mencari informasi yang dibutuhkan oleh soal tersebut. Nah, semua tes TOEFL ya formatnya begitu. Yang membedakan teksnya dan kompleksitas dari bahasa. Karena yang namanya bahasa Inggris itu ada beginner, ada intermediate, ada advanced. Nah, itu tuh yang membedakan adalah kerumitan bahasa gitu. Makanya mungkin kita jarang nggak pernah baca huruf atau kata gitu ya di dalam teks tersebut, ya itu berarti memang level yang berbeda gitu, tidak seperti yang sebelumnya kita tahu. Ataupun misalnya dari segi strukturnya juga akan berbeda ya, tidak hanya susunannya subjek, predikat, objek, tapi ada kompleksitas lagi, ada konektor, ada conjunction dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan level dari bahasa gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita artinya memahami teks gitu ya. Nah, sekaligus itu tadi menjawab pertanyaan. Nah, jadi kalau TOEFL itu berangkat dari
memahami soal terlebih dahulu gitu ya, baik itu listening, baik itu structure maupun reading gitu. Jadi bagaimana berawal dari soal dulu nih. Oh, ketika soal misalnya listening itu kan ada beberapa macam misalnya yang negatif gitu ya. Jadi soal-soal yang menggunakan kalimat negatif. Nah, jadi nanti kita fokus kalau listening kan second speaker gitu ya fokusnya. Nah, itu kan kita harus ketika mendengar oh ada kata negatif, nah berarti ini jenis soalnya yang A gitu, yang berkaitan dengan negatif. Maka kita harus menjawabnya dengan strategi yang bagaimana begitu. Jadi test TOEFL itu prosesnya ya atau tahapan-tahapannya begitu. Jadi kita memahami soal, nah kita kan yang dipelajari adalah jenis-jenis soalnya, kemudian unsur bahasa yang terkandung gitu ya di dalam soal-soal itu baik itu listening, reading atau structure. Nah, baru bagaimana cara menjawabnya begitu. Oke, mungkin kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu ya. Saya share dulu materi yang terakhir ya. Ini sesuai dengan RPS itu ada pronoun reference. Sorry. Ya, istilahnya ada pronoun ya. Pronoun reference, ada transition question dan ada purpose question gitu ya. Jadi ada tadi referen pronoun gitu ya. Pronoun referen atau referensi kata ganti. Artinya ini berarti soal-soal yang fokus menggunakan pronoun gitu ya. Misalnya pronoun itu kan ada they, I, you, we, they. Nah, itu tuh nanti apa yang akan ditanyakan gitu. Nah, ini mari kita bahas bersama-sama. Oke, itu ya Bapak Ibu sudah tampil ya. I think the slide has been displayed on your screen. I hope it's clear enough ya. Jadi ada judulnya pronoun referen. Ya, rujukan, referen itu rujukan, pronoun itu berarti kata ganti. Kemudian transition, ya transisi itu kan perpindahan. Nah, jadi maksudnya apa sih transisi atau perpindahan dalam sebuah teks itu atau dalam sebuah bukan sebuah teks ya, tapi sebuah tes gitu ya, sebuah soal. Kemudian purpose, apa? Purpose itu kan tujuan. Tujuan maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan. Maksudnya tujuan yang mana? Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah memahami soal dan nanti soal ini apa yang harus kita lakukan untuk menjawab soal-soal tersebut. Gitu. Ini pronoun reference yang pertama ya. So this is the material. Jadi ada istilahnya ada macam-macamnya. Misalnya pronoun reference ini ada juga yang menyebutkan reference question. Nah, reference question itu sama dengan pronoun reference. Kemudian ada transition question. Kemudian ada purpose question. Nah, mari kita mulai. Yang pertama adalah pronoun reference atau kata ganti, rujukan untuk kata ganti. Did you know? Pronoun merupakan kata ganti dan reference merupakan noun. Jadi atau kata benda. Jadi referen ini merupakan noun yang dirujuk atau diacu. Nah, berarti pronoun ini mengacu kepada referen. Nah, referensi gitu kan sama kan maksudnya kan adalah acuan gitu ya atau rujukan. Nah, makanya pronoun ini pasti merujuk ke referen. Ketika kita menggunakan pronoun, pasti kita merujuk ke sesuatu. Itu intinya. Maka nanti di dalam soal reading comprehension TOEFL itu ada beberapa soal yang akan menanyakan rujukan dari suatu kata ganti. Nah, ini berarti kata kuncinya adalah the keyword is menanyakan rujukan dari suatu kata ganti. Nah, berarti suatu pronoun. Jadi pronoun misalnya digunakan pronoun they. Nah, pronoun they ini merujuk ke apa gitu kan kata benda. Pastinya pronoun itu merujuk ke kata benda, tapi kata benda itu yang mana? Nah, nanti kita bisa temukan di dalam sebuah teks.
Ini ya, jadi konsep untuk pronoun reference. Jadi soal-soal yang menanyakan rujukan dari suatu kata ganti. Jadi kata ganti ini menggantikan ya, bisa diganti ya. Karena kata ganti kan berarti menggantikan. Menggantikan kata apa itu, merujuk ke kata apa. Bisa menggantikan, bisa merujuk. Nah, kemudian pronoun yang dimaksud ya ini, adapun ada pronoun yang lain ya, ada yang sebagai objek ya, kayak I jadi me, you jadi you lagi, we jadi us, kemudian they jadi them, he jadi him, she jadi her, kemudian it jadi it lagi. Kemudian ada juga yang uh, possessive lah gitu. Jadi kita fokus ke pronoun yang sebagai subjek. Jadi yang dimaksud pronoun kan ini gitu ya. Jadi beberapa kata ganti yang digunakan untuk merujuk kata ganti yang lainnya gitu ya. Bisa orang, bisa kata benda atau benda mati maksudnya. Nah, di sini pada pertanyaan pronoun reference perlu diingat bahwa noun atau kata benda yang dirujuk biasanya terletak sebelum pronoun tersebut ya. Dengan kata lain, pronoun berfungsi untuk merujuk noun atau kata benda pada pernyataan sebelumnya di dalam paragraf. Ingat ya, berarti ketika nanti ada soal pronoun, berarti jawabannya itu dicari sebelum kata ganti tersebut, sebelum pronoun. Jadi kita fokusnya ke sebelum pronounnya ini kira-kira merujuk kemana. Jadi nggak mungkin pronoun itu merujuk ke kalimat atau kata setelahnya gitu. Pasti pronoun itu kembali atau merujuk ke kata-kata sebelumnya gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah ini, this is the examples. Now, in this class, there are many female students. They have to join the intensive. Ya, misalnya di sini intensive English class. Kata they pada kalimat kedua merujuk gitu ya, merujuk kepada female student. Nah, berarti female student ini sebagai rujukan dari they, atau misalnya they ini sebagai pengganti female student. Maka yang dimaksud dengan pronoun reference itu ya ini gitu. They ini kan merujuk ke apa gitu. Misalnya nanti pertanyaannya they pada kalimat tersebut itu merujuk ke apa gitu. Nah, kita bisa cari pastinya ada sebelum kalimat atau sebelum pronounnya, kan ini pronounnya ada di sini, maka kita cari jawabannya ya sebelum pronoun. Kalau di sini ya berarti female, ya kata benda kan. Tinggal nah di sini kan nggak ada kata benda lagi selain female tersebut aja. Maka ya pakainya they. Contoh kedua, you have lost my laptop. You have to find it. Nah, di sini kata it ya, pronoun ini merujuk ke kata laptop atau menggantikan kata laptop. Nah, ini makanya di sini rujukan untuk it itu ya laptop. Nah, ini yang dimaksud dengan referennya adalah laptopnya. Pronounnya ya it ini. Sama dengan yang di atas, referennya adalah female students. Pronounnya they. Nah, ini bagaimana cara menjawab? Ya, dari saringan kan ada pertanyaan cara menemukan jawaban gitu ya. Cara menemukan jawaban ya sama dengan istilah ini, bagaimana cara menjawabnya. Jadi sering sekali ada di diskusi online itu menanyakan sebenarnya sudah ada gitu ya di file atau di PPT atau di modul. Jadi cara menemukan jawaban atau bagaimana cara menjawab, apa strateginya bagaimana. Nah, ini jadi cari line atau baris pronoun tersebut ada gitu ya. Jadi pronoun tersebut itu adanya di baris keberapa. Biasanya sih sudah ada petunjuk di soal. Cari line atau baris pronoun yang dimaksud. Kemudian baca kalimat sebelum pronoun yang dimaksud dan kalimat di mana pronoun tersebut berada. Gitu ya. Jadi ini opsi ada dua sebenarnya. Ini bisa juga kita hanya membaca pronoun kalimat sebelum pronounnya saja. Tapi kalau memang masih membutuhkan informasi,
kita bisa membaca kalimat yang ada pronoun yang dimaksud tersebut gitu. Maksud dari yang cara yang kedua ini ya, atau langkah yang kedua. Jadi setelah kita temukan pronounnya ada di mana, di baris keberapa, nah kita baca kalimat yang sebelumnya. Gitu. Nah kalau sudah ketemu ya sudah, tidak perlu baca kalimat yang ada kalimat pronoun tersebut. Tapi kalau masih belum yakin, belum menemukan jawaban yang pas, nah baca kalimat yang ada pronounnya. Gitu. Setelah membaca kalimat sebelum pronoun, biasanya kita gitu ya akan mampu menemukan noun mana yang dimaksud. Nah, gitu. Nah, tidak contohnya. Jadi cara menjawabnya sebenarnya gitu ya, ada 3 step gitu ya. Yang pertama tentu saja kita bacakan dari soal itu sudah menemukan misalnya day, yang ditanyakan adalah day. Nah, day tersebut kira-kira ada di baris keberapa? Sudah ketemu misalnya di baris kelima. Nah, baris kelima, nah baru kita baca kalimat sebelum day tadi gitu ya. Day yang ditanyakan. Nah, kalimat sebelumnya. Nah, kemudian kira-kira cari kata benda gitu. Kata benda yang kira-kira menjadi yang menjadi referennya sehingga digantikan oleh they tadi. Itu. Jadi nanti 3 step ini ya proses untuk menjawab. Nah, ini contoh soal ya, ini contoh soalnya kurang jelas ya di modul juga. Nah, di sini kan dalam soal we can read that pronoun they in line 5. Nah, itu kan dalam soal itu biasanya sudah disebutkan line-nya keberapa gitu ya. Nah, the pronoun they in line 5 refers to. Nah, ini contoh pertanyaannya menggunakan pasti refers to. Gitu. Jadi pada kata ganti they pada baris kelima ini mengacu atau apa tadi kelima sudah ada line 5, berarti D-nya ini. Nah, kita kan berarti kan temukan baris gitu ya, atau baris yang ada pronounnya tadi ya, tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah baca kalimat sebelumnya. Nah, baca kalimat sebelumnya berarti ini kan, berarti dari titik sampai titik lagi kan biasanya. Nah, berarti kan dari sini nih, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage gitu ya. Nah, kira-kira cari kata benda gitu kan. Maka cari kata benda. Nah, kata benda di sini ada these plants, kemudian ada mechanism, ada insects ya, ada foliage. Nah, kira-kira yang cocok untuk diganti dengan D itu apa? D ini kan berarti jamak. Nah, kita cari yang jamak foliage di sini singular. Nah, ini ada insects ya. Insects ini kan berarti serangga-serangga gitu jamak. Nah, antara insect dan these plants gitu kan. Tapi tetap kita harus melihat konteks. Nah, maka kita baca kalimat kalimat yang ada D-nya tadi ya untuk masih di step kedua tadi. Maka di sini they have digestive fluid to obtain, maka mereka memiliki cairan gitu ya, cairan pencerna gitu ya. Mereka memiliki cairan pencerna untuk mendapatkan nitrogen gitu dari serangga-serangga. Nah, itu kan berarti sudah jelas tuh ya, serangga ini berarti tidak menggantikan they ya, karena di sini mereka memiliki cairan dan mereka juga mengambil gitu ya. Kita bisa mengambil nitrogen dari serangga. Artinya bukan serangga makan serangga kan berarti, atau serangga memangsa serangga, tapi pastinya ya berarti pilihannya adalah this plant. Maka jawabannya this plants ya, B gitu. Ini di sini ada penjelasannya, nanti Bapak Ibu bisa dibaca gitu ya. Tadi itu kita tadi saya jelaskan sesuai dengan langkah-langkah bagaimana cara menjawabnya ini ya. Nah, ini nanti ada exercise di halaman 214, nah nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini kan ada pronoun it
inline to, nah berarti it-nya itu yang mana di baris kedua. Nah, misalnya udah ketemu. Nah, baru dibaca kalimat sebelumnya. Ya, kalau sudah yakin kalimat yang ada tersebut. Nah, kira-kira konteksnya yang mana yang bisa ya sebagai perujuk gitu. Nomor dua, kata they pada baris kedua juga gitu ya. Di sini nggak ada kata they ya. The full moon that occurred nearest the equinox of the sun has become now the harvest moon in the sky. They itu ada di baris ke mana sih? Ini tuh tulisannya nggak kebaca ya. Saya ambil dari A Bright Moon Prime. Mana saya belum menemukan day-nya. Nah, pokoknya nanti dicari ya day-nya. Oh, ini ada di baris keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini harusnya keempat nih, bukan kedua. Ini salah ya. Bapak Ibu sih mencari jawaban, kalau bisa menjelaskan. Nah, nanti jawabannya dikirim ke diskusi online. Gitu ya, nanti setelah selesai dari sini gitu ya. Nah, itu untuk materi yang pertama, Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang ditanyakan sebelum ke materi yang kedua. Ya, siapa? Pak Ali? Itu Pak yang ditanyakan. The pronoun itu Ini ya. soal. Oh iya. Kan banyak they kan, tapi di sini lain to. Harusnya ada yang tinggal, silakan nanti kira-kira jawabannya apa gitu ya. Jadi it ini kembali atau merujuk ke apa. Gitu ya, Pak? Saya cek dulu. Halo, tes, bisa dengar? Ya. Terdengar, ya, Pak? Yang saya tanyakan contoh yang pertama tadi itu jawabannya D itu dia melihat mengarah ke this plan kan. Iya. Kalau seandainya sekiranya kita tidak mengetahui artinya, bagaimana cara teknik kita bisa menjawab ini? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Budi. Nah, itu ya, jadi memang itu trouble gitu ya, atau problem yang sering kita temui gitu ya ketika mengerjakan reading adalah ketika kita tidak tahu makna gitu ya, atau tidak tahu arti. Cuma tadi ya kita bisa melihat dari konteks gitu Pak. Jadi kira-kira konteks kalimat itu atau konteks teks itu apa? Pastikan tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya kita tidak tahu kan, pasti ada yang kita ketahui begitu. Nah, maka yaitu kuncinya berarti memang kita membaca konteksnya. Karena kalau konteks itu berarti membaca keseluruhan teks, jadinya begitu Pak. Jadi kalau memang kita masih belum gitu ya, belum menemukan ketika mengikuti cara tadi gitu ya, yang ada 3 itu, nah berarti kita satu lagi berarti mencari tahu konteksnya, kira-kira ini tuh konteksnya mengenai apa gitu ya. Nah, biasanya secara umum itu bagaimana ya, sesuai dengan pengetahuan kita gitu. Nah, kalau memang ngeblank apapun sudah ditempuh semua dan tetap tidak ini, ya memang cara terakhir adalah untuk menjawab itu ya
kita menebak saja gitu Pak. Memang itu apa trik yang terakhir dalam tes TOEFL itu. Makanya tetap ya, makanya yang namanya persiapan itu tidak hanya kita tahu strategi gitu ya yang kita pelajari ini, tapi memang juga itu tadi kita memperkaya wawasan tentang vocabulary terlebih dahulu ya, khususnya untuk menghadapi soal-soal reading. Itu sih Pak, memang ya itu banyak lah, artinya problem seperti itu pasti kita hadapi. Dan itu tadi ketika masih kesulitan, artinya belum ada gambaran sama sekali, ya pakai tebak-tebakan gitu. Memang seperti itu. Jadi kan intinya adalah ketika tes TOEFL itu jangan sampai ada yang tidak dijawab gitu. Semuanya harus dijawab. Begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya cara tadi itu masih belum ketemu karena kita limit gitu ya vocabulary-nya, maka coba dari silakan. Kata ganti ya, kata ganti yang sebelumnya. Nah, Ya, kalau pronoun kita tadi ya Bapak bahas sendiri, tapi kita bisa melihat dari susunan akar kata dari pronoun itu kan berarti noun gitu ya. Noun itu kan berarti kata benda. Nah, itu mengindikasikan atau memiliki makna bahwa pronoun itu menggantikan kata benda. Jadi kata benda hidup, artinya kata benda hidup itu ya orang gitu ya, manusia. Nah, bisa juga kata benda mati gitu, benda mati ya seperti barang-barang gitu, rumah, mobil dan lain sebagainya. Atau misalnya hewan ya, binatang, nah, itu juga bisa. Tergantung nanti jumlah gitu kan, nanti membedakan jumlah. Kalau jamak pastinya kalau ke benda mati pakai they, sama kayak ke manusia gitu, ke orang gitu, they juga. Itu Pak, jadi yang diganti itu atau yang dirujuk itu pastinya kata benda ya, kata benda. Jadi makanya kuncinya ya tadi mencari kata benda di kalimat sebelumnya. Jadi kata kerja yang lainnya berarti kita nggak usah fokus ke situ, tapi ke kata bendanya. Jadi makanya kita coba pahami gitu ya, mana sih yang kata benda di kalimat tersebut gitu, sehingga bisa digunakan sebagai reference untuk pronoun yang ditanyakan gitu. terima kasih Pak Tadi Desen. ada yang ya, sama-sama Pak Teten. Semoga semakin jelas gitu ya. Tadi ada yang angkat tangan. Bisa dilanjut Pak kalau tidak ada pertanyaan ya. Kita materi yang kedua dulu ya. Oke, kita materi berikutnya ya, jenis soal yang berkaitan dengan reading itu apa gitu ya. Nah, ini tadi kan di awal sudah ada di bagian depan transition question gitu ya. Nah, transition question itu jenis pertanyaan yang seperti apa gitu nanti. Kalau diterjemahkan kan transisi itu perpindahan. Nah, perpindahan apa maksudnya? Nah, kita coba baca atau kita coba simak gitu ya, dan saya jelaskan. Nah, ini transition question itu menanyakan tentang kemungkinan. Ya, maksudnya adalah tentang kemungkinan topik pada paragraf sebelumnya atau disebut dengan preceding paragraph
maupun topik paragraf sesudah bacaan tersebut atau disebut dengan following paragraph. Nah, ini jadi transisi itu ada dua gitu ya. Transition question itu ada dua macam nantinya. Artinya yang menanyakan paragraf sebelum yang ada pada soal dan pertanyaan yang menanyakan topik sesudah paragraf atau bacaan yang ada pada soal. Itu ya. Jadi kita diminta menebak karena kan tidak ada teksnya ya. Jadi teksnya ini tidak ada, tapi kita menebak kira-kira paragraf sebelum paragraf A misalnya. Nah, misalkan nomor 25 soalnya adalah transition question misalnya. Nah, di situ ada di nomor 25 itu ada teks A atau paragraf A gitu ya misalnya. Nah, jadi nanti pertanyaannya apa topik sebelum setelah paragraf A terhadap sebelum paragraf A atau topik apa yang dibahas setelah paragraf A tadi. Itu di dalam soal nomor 25 dan seterusnya. Kalau yang prinsipnya yang paragraf ini berarti menanyakan atau sesudahnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang namanya transisi kan jadi dari paragraf 1 ke paragraf kedua. Nah, itu namanya transisi gitu. Nah, kira-kira paragraf kedua bahas apa? Nah, paragraf ke 1 ini bahas apa? Nah, itu berarti paragraf pertama ini preceding gitu ya. Nah, kemudian ada following. Nah, following ini berarti paragraf ketiga misalnya. Nah, berarti kan ada 1, 2, 3 paragraf. Nah, paragraf 2 ini berarti paragraf yang ada di dalam soal itu ya. Kemudian paragraf 1 ini berarti yang ditanyakan misalnya di nomor 1 dan paragraf 2 yang ditanyakan paragraf ketiga berarti yang ditanyakan di nomor berikutnya gitu. Jadi intinya menanyakan topik atau apa yang dibahas sebelum atau sesudah gitu ya. Sebelum atau sesudah karena tergantung nanti soalnya yang ditanyakan apakah sebelum atau sesudah bacaan atau teks yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi ada ada dua jenis ya. Jika pertanyaannya terkait preceding paragraf ya, preceding paragraf, kita dapat mencari kata kunci pada bagian awal dari paragraf pertama. Nah, jadi kita ketika pertanyaannya adalah menanyakan topik sebelum ya, topik sebelum paragraf tersebut pada bacaan, nah maka kata kuncinya adalah cari kata kunci pada bagian awal dari paragraf pertama tadi. Berarti kan sebelum paragraf pertama nih pertanyaannya berarti. Nah, jika pertanyaannya tentang following paragraf, maka kita dapat mencari kata kunci pada bagian akhir dari paragraf terakhir. Nah, ya, jadi misalnya di dalam soal itu sudah ada 2 paragraf gitu ya, ada 2 paragraf berarti kalau pertanyaannya preceding berarti paragraf pertama, kalimat pada paragraf pertama, kalimat awal pada paragraf pertama. Kalau pertanyaannya following, maka bagian terakhir atau kalimat terakhir pada paragraf yang kedua tadi, paragraf yang terakhir. Nah, itu kata kuncinya gitu ya. Jadi beda fokusnya kalau misalnya ditanyakan preceding atau sebelumnya, kita fokusnya paragraf awal. Kalau yang ditanyakan following, kita berarti fokusnya ke paragraf akhir. Gitu. Berapapun paragrafnya gitu ya. Oke, berikutnya cara menjawab gitu ya, atau saya menemukan jawaban untuk preceding paragraf. Jawaban terletak pada kalimat
pertama, paragraf pertama. Nah, maksud dari jawaban terletak ini adalah kata kunci gitu ya. Kata kuncinya. Jadi jawabannya sih bukan dari situ gitu. Tapi jawaban ini terletak atau kuncinya terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, kemudian pilih jawaban yang subjek kalimatnya berbeda dengan subjek kalimat pertama pada paragraf pertama tadi. Nah, jadi cari yang subjeknya beda gitu. Jadi yang diomongin itu yang lain gitu, bukan yang sama dengan paragraf pertama atau kalimat pertama. Nah, ini contoh soalnya ya, pasti menggunakan preceding, kata preceding. The paragraph preceding this passage probably discuss. Jadi paragraf sebelum bacaan ini mungkin membahas, nah itu kan berarti kita harus menebak gitu karena tidak ada teksnya. Nah, caranya ya tadi kita baca kalimat pertama pada paragraf pertama, kemudian temukan kata kuncinya. Nah, baru setelah ketemu apa yang dibahas, kita pilih jawaban yang kira-kira subjek yang dibahas itu berbeda. Gitu. Kemudian untuk yang paragraf terakhir dan pilih jawaban yang makna kalimatnya sama dengan makna kalimat terakhir paragraf. Nah, tuh perbedaannya jelas di sini. Jadi kalau yang pertanyaannya preceding, kita harus mencari jawaban yang berbeda topiknya atau subjeknya. Sedangkan kalau yang ditanyakan following, itu kita justru cari topik yang sama atau makna yang sama dengan kalimat di paragraf terakhir. Nah, ini contoh soalnya ya. What is the most likely to the topic in the paragraph following the passage? Jadi kira-kira apa sih kemungkinan topik yang dibahas setelah bacaan atau paragraf tersebut yang ada di dalam soal. Nah, ini juga kan teksnya tidak ada, kita harus menebak. Jadi kita bisa menebak dari paragraf yang tersedia gitu. Jadi paragraf seterusnya itu kira-kira akan membahas apa. Nah, ini contohnya. Contoh pertama, nah ini kan pertanyaannya preceding gitu ya. Preceding this passage. Jadi the paragraph preceding this passage most probably discussed. Nah, berarti langsung nih, oh ini berarti menanyakan topik pada paragraf sebelum ini. Paragraf sebelum paragraf pertama gitu ya, atau sebelum keseluruhan paragraf inilah yang ada di soal. Nah, karena kan preceding. Berarti kita itu menebak kira-kira sebelum paragraf ini itu apa yang dibahas gitu, apa topik masalah atau topiknya. Nah, tadi kan baca kata kunci gitu ya, kata kuncinya dicari. Nah, di sini kan yang pertama adalah stepnya ketika mendapat soal preceding, kita baca kalimat awal, paragraf awal ya, atau kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, ini kan berarti ini kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu dari sini. Another myth of the oceans concern Davy Jones, who in folklore is a mean-spirited sovereign of the ocean's depth. Itulah dari sampai situ lah saya. Berarti di sini kemudian setelah kita baca, cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah atau topik yang dibahas adalah ini ya, another myth gitu ya, another myth, mitos yang lain. Kemudian di sini ada subjeknya disebutkan bahwa mitos yang lain adalah Davy Jones. Nah, itu kan kita ketemu nih fokusnya adalah oh ini sedang menyebutkan Davy Jones dan menjelaskan apa sih Davy Jones itu. Nah, jadi Davy Jones ini adalah salah satu mitos mitos laut gitu. Nah, kemudian tadi langkah kedua adalah cari jawaban yang subjeknya berbeda dengan paragraf awal, dengan kalimat di paragraf pertama tadi. Nah, berarti kan di sini kan ada Davy Jones, berarti kita cari yang berbeda. Nah, coba kita lihat jawabannya satu persatu. Nah, di sini yang pertama ada The Youth of Davy Jones. Nah,
ini kan subjeknya masih sama ya, Davy Jones disebutkan lagi. Berarti kita eliminasi, kita buang pilihan jawaban A. Kemudian yang B, Davy Jones career as a sailor. Nah, masih subjek yang sama dengan kalimat pertama ini kan. Berarti yang B juga kita eliminasi. Nah, yang C, a different traditional story from the sea. Nah, cerita tradisional yang berbeda dari laut. Nah, ini berarti sudah berbeda subjeknya ya, bukan Davy Jones lagi. Nah, tapi ini sudah ke story yang berbeda atau cerita yang beda. Kemudian yang D, preparing to travel on the ocean. Nah, ini juga topiknya berbeda tapi di luar dari konteks ini. Kalau di sini kan berarti menjelaskan mitos. Tapi di sini di D ini persiapan persiapan untuk berlayar gitu ya, perjalanan di laut. Nah, berarti kan yang D juga tidak masuk gitu. Maka jawabannya adalah yang C karena memiliki subjek yang berbeda dengan kalimat awal tadi. Nah, itu. Nah, berarti kan di sini kan sedang menjelaskan nih, another mitos lainnya adalah Davy Jones. Nah, berarti kan sebelum menjelaskan Davy Jones ini sudah menjelaskan cerita lain gitu ya. Makanya di sini jawabannya adalah a different traditional story from the sea. Nah, gitu ya. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu untuk yang preceding paragraf ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya. Nah, sekarang yang preceding paragraf ya. Di sini menanyakan following paragraph. Jadi di sini menanyakan ini penjelasan ya, penjelasan tadi. Sorry, ini masih penjelasannya tadi bisa dibaca. Nah, masih sama dengan yang sudah saya jelaskan secara lisan tadi, tapi ini secara tulisan. Kemudian nih contoh yang kedua. Nah, pertanyaannya ada following, berarti menanyakan setelah paragraf ini itu membahas apa atau topiknya apa yang akan dibahas setelah paragraf ini. Kata kuncinya tadi atau cara menjawabnya tadi kan baca bagian akhir paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir itu postal tentu saja
Nggak ada ya Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk transition question, berarti cukup jelas ya. Nah, kita ke materi yang terakhir yaitu purpose ya. Purpose question atau tujuan. Purpose question. Pertanyaan yang menanyakan apa purpose ini gitu ya. Kalau tadi makna. Jadi purpose itu kan tujuan. Tadi yang menanya soal yang berkaitan dengan tujuan itu maksudnya apa? Apakah tujuan teksnya atau tujuan penulis? Ya biasanya kaitannya ke teks itu berarti atau bacaan itu dengan teks itu sendiri atau dengan penulis gitu ya. Ini purpose question adalah kita tahu bahwa purpose atau tujuan maksudnya adalah apa tujuan atau maksud penulis menyampaikan gagasannya di dalam teks tersebut. Jadi kenapa si penulis ini menyampaikan idenya di dalam teks. Nah, tujuan dari penjelasan yang dia tulis itu apa tujuannya? Untuk apa gitu ya. Nah, kemudian di sini jadi yang disanakan adalah kenapa misalnya kenapa si penulis itu atau pengarang gitu ya, pengarang itu menulis idenya atau gagasannya di dalam teks tersebut. Jadi apakah untuk membandingkan atau untuk memprotes atau untuk menambahkan dan lain sebagainya. Nah, contoh ada pertanyaan dan jawaban untuk purpose ini ya. Di antaranya ada why does the author mention. Jadi kenapa penulis atau pengarang tersebut menyebutkan menyebutkan apa yang ada di dalam teks gitu ya. Nah, berarti kan tujuan gitu ya. Tujuannya apa itu menyebutkan hal tersebut. Kemudian the author refers to indicates that, nah pengarang merujuk untuk menunjukkan bahwa, nah ini sama maksudnya adalah menjelaskan tujuan dari si pengarang tersebut. The author quotes in order to show. Jadi quotes juga mengutip atau menjelaskan gitu ya, atau mengatakan untuk menunjukkan apa. Nah, biasanya jawaban itu ada pakai to ya, misalnya pakai atau di dalam soalnya di sini. Why does the author mention misalnya big house to? Nah, misalnya to-nya ada di soal gitu. Nah, berarti tinggal melanjutkan. Berarti pasti jawabannya diawali dengan kata kerja. Gitu ya. Nah, misalnya to strengthen argument, untuk menguatkan argumen. Gitu. Atau to provide example, untuk memberikan sebuah contoh. To challenge the idea, untuk menantang ide, ya berarti menantang atau mendebat ide dari teori siapa misalnya. To support the proposal, untuk mendukung proposal pada siapa, pada apa. Nah, itu biasanya tujuannya adalah kita menyimpulkan bahwa kenapa dia menyebutkan misalnya di dalam teks itu tadi ya menyebutkan contoh-contoh, misalnya menyebutkan beberapa contoh tanaman. Nah, berarti to provide example. Gitu ya, kenapa penulis itu menyebutkan nama-nama tanaman. Nah, nama-nama tanaman itu tujuannya adalah untuk memberikan contoh, misalnya gitu. Kemudian untuk memperkuat argumen bahwa sebelumnya sudah mengatakan bahwa apa ya, misalnya harga barang sekarang itu sangat tidak masuk akal gitu ya di kalimat sebelumnya. Kemudian kalimat berikutnya untuk menguatkan itu ya misalnya memberikan contoh harga. Nah, itu berarti mereka kenapa si penulis itu menjelaskan harga-harga yang ada sekarang, itu tadi untuk menguatkan argumen dia yang sebelumnya, yaitu bahwa harga-harga bahan pokok atau barang itu sekarang semakin mahal misalnya gitu.
Kalau misalnya the challenge the idea that untuk menantang ide itu berarti sebelumnya ada pernyataan gitu ya, misalnya dari si A, pernyataannya adalah bahwa misalnya begadang itu tidak apa-apa gitu ya, begadang itu tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini si penulis menulis bahwa misalnya si A mengatakan bahwa begadang itu tidak apa-apa, tapi si penulisnya challenge itu menantang bahwa orang yang begadang itu bisa misalnya terkena atau mudah lelah atau gampang terkena penyakit. Nah, itu berarti untuk men-challenge gitu ya, men-challenge bahwa ada pendapat yang begadang itu enggak masalah gitu. Tapi dia menjelaskan, penulis itu menyebutkan beberapa dampak dari begadang misalnya. Nah, itu contoh-contoh tujuan gitu ya. Contoh-contoh purpose kenapa si penulis itu menyebutkan sebuah pernyataan di dalam teks gitu ya. Nah, ini berikutnya cara menjawabnya. Ini ya, kita dapat mencari tujuan atau maksud penulis dengan cara mengambil kesimpulan ide pokok dan susunan penulisan detail informasi di paragrafnya. Nah, ini memang agak rumit ya, maksudnya karena setiap mengambil kesimpulan pastinya ini akan membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, ini ada mencari ide pokok atau main idenya dulu gitu ya. Kemudian mencari detail informasinya apa, artinya ide pokoknya apa, kemudian detail informasi yang menjadi penjelasan ide pokok itu apa saja. Nah, itu kan berarti ada ekstra gitu ya tahapan-tahapannya. Kemudian ini contohnya adalah the author's purpose in the passage is to, itu kan ada to-nya. Nah, to ini bisa juga langsung di sini di pilihan jawabannya. Nah, jadi kan di sini the author purpose in this passage is to. Nah, berarti kita baca tadi kan cari ide pokoknya gitu. Nah, kalau cari ide pokok, di sini juga nih tidak ada kata kunci yang ditampilkan, apa yang ditanyakan di sini ya. Berarti ini secara general, pertanyaan secara general. Karena memang ada pertanyaan yang secara spesifik, misalnya di paragraf berapa gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan seperti ini, berarti ini adalah pertanyaan general yang artinya kita harus baca semua paragraf ini gitu ya. Artinya, tapi kita baca pun tidak semua kata dibaca gitu, tapi ada teknik namanya scanning dan skimming gitu ya. Scanning itu mencari kata makna-makna yang kita tahu, kemudian skimming itu cari kata kuncinya apa, menemukan main ide atau ide pokok. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah the author's purpose in this project. Jadi tujuan penulis atau pengarang itu menulis ini itu apa, tujuannya untuk apa? Apakah untuk describe the military awards, jadi menjelaskan tentang penghargaan militer ya sebelum civil war, perang sipil, atau untuk mendemonstrasikan efek dari sikap-sikap Amerika terhadap royalty ya. Kemudian apakah untuk give an opinion of military award, memberikan opini mengenai penghargaan militer, atau to outline various historical symbol, untuk menampilkan beberapa simbol-simbol histori atau simbol-simbol sejarah dari royalty ini. Nah, berarti yang pertama adalah cari ide pokoknya dulu dari masing-masing paragraf. Ini sebenarnya satu paragraf ya, tapi banyak baris. Nanti di sini, nah ini ada penjelasannya. Nah, jadi kan ada tahun, misalnya ada misalkan military award. Nah, ini kan berarti karena di masing-masing pilihan jawaban itu banyak mengatakan military award. Berarti ini salah satu kata kunci ya, military award. Kemudian ya terusnya scanning gitu ya. Ada royalty, kemudian ada century, di sini ada tahun, kemudian ada since, sejak ya perang dunia 1 gitu. Nah, berarti cari ide pokoknya dulu. Nah, ini pasti agak susah. Nah, di sini saya sudah ada penjelasannya ya.
Nah, pada soal ini untuk mencari tujuan penulis atau the author purpose, kita harus melihat ide pokok yang terdapat pada bacaan tersebut, lalu memperhatikan pada susunan detail informasi yang digunakan untuk mendukung ide pokoknya. Ide pokok pada bacaan tersebut dapat kita simpulkan dari kalimat pertama, yaitu there was strong sentiment against military awards in the United States. Jadi ada sentimen gitu ya terhadap penghargaan militer di Amerika. Nah, lalu kita perhatikan detail informasinya apa saja yang disampaikan penulis gitu ya. Jadi penulis berupaya untuk memberikan gambaran atau fakta-fakta secara historis terkait sentimen kuat terhadap pemberian penghargaan militer yang dikaitkan dengan royalti atau kebangsawanan. Nah, itu ya, jadi strong sentiment. Di awal tadi ya di sini ada kata implementing testing market, there was a strong sentiment against military declaration gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini opsi pertama bukan pilihan yang benar karena hanya menceritakan sejarah, describe the military award gitu ya. Sedangkan tadi ya kata kuncinya adalah beberapa sentimen. Jadi menjelaskan beberapa sentimen. Kemudian yang kedua, opsi kedua juga bukan pilihan yang benar karena penulis tidak menyampaikan opini atau pendapatnya pada bacaan. Nah, di bacaan ini enggak ada yang dia tulis mengenai demonstrasi atau efek dari sikap Amerika ya, terhadap kebangsawanan. Ya, karena di dalam teksnya tidak disebutkan itu. Kemudian yang pilihan jawaban C ya opsi keempat juga bukan pilihan yang benar karena simbol kebangsawanan yang dibahas hanya satu. Sedangkan pada opsi tersebut disebutkan beberapa various. Nah, makanya kan ini untuk menemukan simbol-simbol ini juga tadi kita harus temukan di teks dulu gitu. Nah, opsi ketiga di mana sentimen. Nah, sedangkan maka jawaban yang paling tepat adalah opsi ketiga, yaitu give an opinion of military award. Jadi di mana sentimen yang muncul merupakan sebuah efek atau akibat dari sikap Amerika terhadap kebangsawanan. Dari sini bisa kita simpulkan jawaban tentang author's purpose biasanya lebih general atau umum daripada main idea. Jadi lebih umum. Jawaban yang tepat tadi apa? Jawaban yang tepat adalah opsi ketiga, di mana sentimen yang muncul merupakan sebuah efek. Padahal jawaban yang ketiga ini opini of military awards ya. Saya nggak ngerti. Nah itu. Opsi pertama, opsi kedua penulis menyampaikan tidak menyampaikan opini. Ini kayaknya keliru ya. Jawabannya harusnya B ya, bukan opsi ketiga, tapi ini opsi ketiga ini kan maksudnya C ya. Sedangkan di sini coba opsi kedua juga bukan pilihan yang benar. Opsi kedua itu kan berarti B. Tapi yang dijelaskan adalah tidak menyampaikan opini atau pendapat. Nah, kan opini kan di sini nih, opini atau pendapat, give an opinion. Nah, ini harusnya bukan opsi kedua, tapi opsi ketiga ya. Justru opsi kedua itu menjadi jawabannya, yaitu menjelaskan efek dari sikap Amerika terhadap royalti. Ya, ini ada kekeliruan dalam cetaknya ya, bahwa harusnya kalau di sini jawabannya adalah sentimen yang muncul merupakan efek, ya itu harusnya jawabannya adalah B, bukan opsi C. Itu ya, ini ada koreksi dari saya ya untuk yang menulis modulnya mungkin nanti. Karena sudah jelas kan di sini opsi kedua juga bukan pilihan jawaban. Nah, sedangkan opsi kedua di sini yang disebutkan adalah opini. Nah, kalau opini itu kan harusnya opsi ketiga, gitu ya. Dan di sini harusnya opsi ketiga, sedangkan di sini harusnya opsi kedua. Jawabannya adalah B ya, demonstrate an effect of America's attitude toward royalty. Nah, itu ya bagaimana cara menjawab purpose question ya.
Jadi ini lebih lama ya prosesnya, tidak seperti soal-soal yang sebelumnya begitu ya, karena kita harus menemukan ide pokok ya, apalagi kalau paragrafnya panjang gitu ya. Kalau paragrafnya pendek sih mungkin masih akan lebih mudah gitu karena bisa lebih cepat kita membacanya juga. Artinya kalau kita sudah lebih cepat baca ya waktu juga tidak akan banyak yang terbuang. Tapi kalau misalnya seperti ini paragrafnya panjang ya justru ini nanti akan sangat membutuhkan waktu yang banyak gitu ya untuk menjawabnya. Kemudian ini ada exercise-nya ya, nomor 1 page 223 224, karena ini ada 2 halaman ya di modul ini. Teksnya halaman 23 dan 24, 223 dan 224. Soalnya pun ada di halaman 224. Kemudian untuk soal nomor 2-nya juga di bawahnya ya, jadi 224 dan juga masuk ke 225. Nah, ini juga sama, silakan dijawab nanti salah satu. Jadi kan ini udah ada 3 exercise ya, exercise 1, exercise 2, exercise 3, masing-masing ada 2 nomor gitu ya. Nah, semuanya berarti ada 6 soal. Tapi setelah menjawab 6 soal ini, pilih salah satu yang ingin didiskusikan di dalam diskusi online gitu nantinya, Bapak Ibu. Karena kan sesi tanya jawab ini sudah saya sampaikan ya, sudah saya beri kesempatannya di sini. Oke, begitu Bapak Ibu, itu materi untuk hari ini ya, sudah selesai, sudah saya paparkan semua, tapi barangkali ada yang masih belum clear ya, maybe have questions, so feel free to contact me, feel free to ask when you have any doubt or you want to ask something about the material today. So please give the comments. Yeah. Don't hesitate to raise your hand and say what you want to say. Oke, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan terkait 3 materi tersebut, yaitu yang pertama tentang reference, ya, pronoun reference, yang kedua tentang transition questions, dan yang ketiga tentang purpose question. Nah, silakan. Barangkali ya, maybe you have any questions to be asked in this opportunity. Karena Bapak Ibu tidak ada. Ini 36 berarti hadir semua ya. 36. 35 ya berarti 36 dengan saya. No question? Tidak ada ya, atau mungkin masih belum belum mencerna gitu ya, masih menyimak ya, masih mencerna informasi-informasi yang tadi saya sampaikan. Nanti saya bagikan ya, ini kalau yang modul secara modul atau versi modul kan sudah ada ya di portal, saya upload. Nah, ini untuk yang versi PPT-nya nanti juga saya share di grup ya, sebagai ya untuk mempermudah gitu ya, mempermudah membaca, mempelajari. Di modul itu kan lebih lengkap gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup? Oke, berarti tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita cukupkan ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan tentu saja apa yang saya sampaikan, what I deliver for all of you will be beneficial, will give advantage for all of us, for me especially, and also for you.
for preparation, to prepare your examination, your final examination next week, and also to better understanding, untuk pemahaman yang lebih baik dari